Jadi jika diperkenankan, saya ingin meminta serbuan antum Ustaz, agar ketika saya malas, saya lihat serbuan antum supaya timbul rasa semangat lagi dalam berdiri Ustaz. Sekian dari saya. Jika tidak diperkenankan Ustaz, maka tidak apa-apa, saya minta doa saja Ustaz. Orang Cina membawa nyonya. Nyonyanya pergi ke taman. Banyak jamaah yang bertanya, baru ini sambil minta surban. Anda, Adinda, dipersilakan naik ke atas sejenak. Tolong yang penanya berikutnya jangan minta sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadiyan Nijat Faqiul Haqqi Talib Sanal As-Sadisah Ad-Dini Jitu min Surabaya. Tashilan ini wa tafhiman li tullabil mustadiddin Antiku Indonesiatan. Ada dua poin Ustaz yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mungkin ingin antum menceritakan perjuangan antum di dalam menuntut ilmu hingga meraih gelar Kiai Haji Dr. Abdul Somad LC DSA PhD. Kemudian yang kedua, saya ingin curhat Ustaz. Sepertinya cita-cita saya sama seperti antum, pengen jadi dosen. Tapi di tengah-tengah perjalanannya saya pribadi sering lalai Ustaz. Jadi jika diperkenankan, saya ingin meminta serbuan antum Ustaz, agar ketika saya malas, saya lihat serbuan antum supaya timbul rasa semangat lagi dalam berdiri Ustaz. Sekian dari saya. Jika tidak diperkenankan Ustaz, maka tidak apa-apa, saya minta doa saja Ustaz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Orang Cina membawa nyonya. Nyonyanya pergi ke taman. Banyak jamaah yang bertanya, baru ini sambil minta surban. Baik, ini bukan untuk takbur, hanya sekedar motivasi bagi adik-adik semua. Jadikan ini sebagai motivasi. Tadi nanya nama Ustadz Somad, yang ujung dari ujung PhD. PH itu filosofi, D-nya Doctor of Philosophy. Jadi bacanya dari belakang, walaupun tulisannya PhD Doctor of Philosophy S3 dari Universitas Islamic Durman University Sudan. Judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasris sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam menyebarkan hadis di Indonesia. Disidangkan pada bulan Desember tahun 2000, dibimbing langsung oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Kemudian DESE itu bukan kampung. DESE singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, dari bahasa Prancis, karena Maroko jajahan Prancis. Saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Bahasa Arabnya Al-Wakalah Al-Maghribiyah Lit-Ta'awun Ad-Dawli. Judul
tesis S2-nya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Periwayat-periwayat hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Muwatta yang didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin lebih kurang 62 rawi dalam ilmu Al-Jarah wa Ta'dil. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Maroko, 1 bulannya 800 dirham, lalu kemudian masuk bulan Desember 2004, munakosahnya bulan November 2006. Saya selesaikan S2-nya dalam setahun 11 bulan dengan tesis 300 halaman berbahasa Arab. Mudah-mudahan motivasi buat Adinda dan adik-adik semua untuk segera tamat, nanti lanjut S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Kemudian LC itu singkatan dari tulisan licence. Orang Inggris menyebutnya licence, orang Spanyol, orang Prancis menyebutnya liaison. Bahasa Arabnya ijazah, ajaza yujizu ijazatan. Artinya orang ini sudah dapat ijazah, yujizu, boleh menyampaikan ajaran Islam dari Universitas Al-Azhar. Pemerintah Mesir, Universitas Al-Azhar memberikan 100 beasiswa untuk Indonesia. Diadakan seleksi tes tahun 1996, lulus 100 orang. Salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kakak kelas saya. Kenal kan? Tahun 1998, 2 tahun setelah itu lulus 100 orang, salah satunya namanya Abdul Somad. Kami bertemu di Mesir. Saya selalu melihat beliau, tapi beliau jarang melihat saya. Akhirnya kami bertemu. Lalu kemudian ketika saya tamat SMP kelas 3 tahun 1993, saya pergi ke Medan. Habis sholat subuh saya mampir ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib MA, Imam Besar Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah. Saya dapat kabar bahwa beliau bisa memberangkatkan orang ke Timur Tengah. Waktu itu saya baru berumur 15 tahun, tamat SMP. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Sudan, nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko, pokoknya Arab. Yang penting berangkat ke Arab. Ustadz, saya mau ke Arab. Dia lihat saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Mungkin dia ngelihat ini orang waras atau apa. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Saya kelas 3 SMP Ustaz. Kata dia, kamu sekolah dulu yang benar, tamat pondok, nanti datang lagi ke sini. Setelah itu saya tunggu 3 tahun. Tamat 96 saya datang lagi. Saya bilang, Ustaz, saya yang datang dulu, saya mau berangkat. Ijazah kamu terjemahkan bahasa Arab, legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir ke Departemen Kehakiman, nanti ikut tes lalu berangkat. Dari kampung, dari Riau, dari Sumatera mendengar legalisir departemen down. Saya masuk kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Hati saya di Riau, jasad saya di Riau, kaki saya di Riau, tapi pikiran saya sudah terbang juga ke Arab. Akhirnya saya mencari-cari informasi, kirim surat ke Medan. Belum ada lagi www.google.com. Memang zaman kalian zaman keberuntungan adik-adik, cari informasi mudah. Saya kirim surat, kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Tolong kau kirimkan informasi. Akhirnya kawan-kawan dari Medan mengirim kabar, Somad datang ke Medan, ada ujian tes ke Mesir. Ujiannya besok pagi terakhir. Suratnya sampai hari ini, pendaftaran terakhir besok pagi. Langsung saya naik mobil dari Riau ke Medan, 12 jam naik mobil. Akhirnya sampai pagi, mendaftar, besoknya tes, lalu kemudian lulus dan berangkat. Tapi sempat umur banyak terbuang. Jadi perjuangan adik-adik
tidak sesulit saya karena kemudahan informasi, apalagi alumni dari Al-Amin. Alumni Al-Amin ini tersebar ke seluruh dunia, apalagi dengan rekomendasi para masyayikh kita, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak Idris. Mereka kenal semua. Adik-adik tinggal gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap nginjak di bumi, karena kalau kakimu nggak nginjak berarti kita jadi hantu. Adik-adik jauh lebih mudah. Adapun profesor itu dari pertama Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, yang kedua Universitas Malaysia Sabah Malaysia USM, yang ketiga Universitas Islam Malaka Unimel, Universitas Malaka Malaysia. Jadi sebetulnya kalau mau ditulis betul 3 kali prop. Adapun kiai itu adalah definisi di Indonesia, kiai artinya yang punya pondok. Nah, jadi saya mengasuh pondok, maka dipanggil orang kiai. Untuk di Pulau Jawa dulu benda-benda keramat di Jawa dipanggil kiai, gending dipanggil kiai, gong dipanggil kiai, lembu yang warna putih pun dipanggil kiai. Makanya kalau ada orang yang nggak bisa baca kitab, kiai itu namanya Kiai Selamat, lembu warna putih. Oh, mohon maaf, bukan nama orang. Nah, itu kiai. Adapun haji adalah sebagian orang mengatakan tidak perlu ditulis, tapi itu sebagai penghormatan. Mudah-mudahan adik-adik semua menjadi termotivasi. Itu saja niat Al-Fakir, dan menjelaskan ini karena ditanya. Kepada Ananda, Adinda, dipersilakan naik ke atas sejenak. Di barat. طيب السائلة الأخيرة تفضلي. أنا رأيت أستاذة تمسك ميكروفون وتعرف نفسها. تفضلي. Tolong yang penanya berikutnya jangan minta sarung. Takbir, takbir, takbir. Allah. Ya. Taswir mana fotografer ya? Sama saya. Syukran.